Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sosan Inasita dari Pendidikan Matematika Semester 6 Universitas Pekalongan. Di sini saya akan membahas mengenai uji median dengan menggunakan SPSS. Uji median itu sendiri merupakan pengujian untuk melihat apakah dua kelompok yang independen memiliki atau berbeda. Independen berarti dua kelompok tersebut berasal dari populasi yang berbeda. Dua populasi memiliki median yang sama apabila proporsi data yang berada di bawah dan di atas median gabungan adalah sama. Oke, kita masuk aja ke dalam soal. Yang pertama, dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara penghasilan keluarga per bulan dengan jumlah sepeda motor yang dimiliki. Dalam hasil ini, penghasilan keluarga dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Penghasilan kurang dari 2 juta, 2 juta sampai 3,5 juta, 3,5 juta sampai 5 juta, dan dari 5 juta. Ini merupakan tabel penghasilan keluarga per bulan. Oke, kita masuk saja ke kita ini kembali ke dalam Excel ya. Jadi ini tadi saya sudah kembali bahwa yang pertama ini merupakan per bulan yang kurang dari 2 juta. Kita simbolkan dengan 1 semua. Terus yang selanjutnya 3,2 sampai 3,5 2 ditulis 2 sampai akhir. Terus yang 3,5 sampai 5 juta kita tulis 3, dan yang lebih dari 5 juta kita tulis 4. Terus ini kita kopas ke dalam SPSS. Kita masuk ke data view. Ini kita udah masukkan ke data view ya. Terus kita masuk kembali ke variabel view-nya. Kita ini diubah menjadi jumlah sepeda motor, yang kedua penghasilan per keluarga. Terus kita ini desimalnya menjadi 0 semua. Terus value-nya yang pertama masih tetap, yang kedua ini kita 1, labelnya kurang dari 2 juta. Tambahkan yang value kedua, labelnya 2 juta sampai 3,5 juta. Kita tambahkan kembali. Terus value 3, labelnya 3,5 juta sampai 5 juta. Kita tambahkan kembali, dan yang terakhir yang 4 itu labelnya lebih dari 5 juta. Mohon maaf, yang ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hipotesis. H0-nya tidak ada hubungan antara jumlah sepeda motor yang dimiliki dengan penghasilan keluarga per bulan. Satunya, ada perbedaan hubungan antara jumlah sepeda motor yang dimiliki dengan penghasilan keluarga per bulan. Ini merupakan hasil output dari SPSS data yang tadi ya. Ini ada jumlah sepeda motor, terus penghasilan keluarga 50, N-nya minta 1,8, 2,52, dan seterusnya. Ini seperti ini hasil akhirnya. Asimnya 0,927. Maka keputusannya, jika nilai sigmanya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kesimpulannya, karena asimsik adalah 0,97 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara jumlah sepeda motor dengan penghasilan per keluarga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji dua sambal Kolmogorov
Smirnov merupakan suatu uji untuk melihat apakah dua sambal independen telah ditarik dari populasi yang sama atau dari populasi-populasi yang mempunyai sebaran yang sama. Terus yang digunakan untuk hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berbentuk nominal dan ukuran sampelnya besar. Hipotesis yang diuji biasanya adalah kedua kelompok itu berbeda dalam hal ciri khas. Kita langsung ke soalnya. Pertama, ini animo masyarakat bahwa kualitas pembelajaran SMA negeri lebih baik daripada SMA swasta. Suatu penelitian mengambil 16 SMA negeri dan 12 SMA swasta diukur kualitas pembelajarannya dengan menggunakan sebuah instrumen yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan. Skor tertinggi 100 dan terendahnya adalah 0. Ini merupakan data hasil penelitian. Nih, ada SMA negeri ada 16 dan SMA swasta itu ada 12. Oke, selanjutnya kita masukkan data ini ke dalam Excel. Ini sudah saya kopas ke dalam Excel yang 1 sampai 16 ini merupakan SMA negeri ya. Kita lamanya dengan 1. Terus yang selanjutnya 1 sampai 12 itu SMA swasta. Ini sampai ini kita perumpamakan 2. Terus ini kita kopas ke dalam SPSS. Saya udah kopas ke dalam SPSS-nya ke data view. Terus kita ke variabel view-nya yang pertama. Yang ini kualitas pembelajaran. Terus yang keduanya kaum negeri. Kita tambahkan yaitu kita okekan. Terus kita masuk ke klik analisis, non parametric test, referensi, terus dua independen. Kualitas pembelajaran kita masuk ke tes variable list. Kelompok sekolah kita masuk ke grouping, terus define grupnya 1, grup 2-nya kita cek continue. Terus ini kita cek klik kolomograph nil map, terus optionnya kita ke deskripsi continue. Oke, kita okekan. Dan ini merupakan hasil output SPSS dari soal tersebut. Oke, kita selanjutnya akan bahas mengenai hipotesisnya. Hal tidak ada perbedaan kualitas pembelajaran antara SMA negeri dan SMA swasta. Satunya ada perbedaan kualitas pembelajaran antara SMA negeri dan SMA swasta. Ini merupakan hasil output dari SPSS. Bahwa jumlah N-nya ada 28, min-nya kualitas pembelajaran 72,36 dan kelompok sekolahnya ada 1,43 dan seterusnya. Terus ini bisa dilihat ya. Ini ada hasil kolomograph Smirnov-nya ada 1,582 dan asimsiknya 0,013. Maka keputusannya jika hasil asimsiknya lebih dari 0,05 maka hananya diterima, dan jika nilai asimsiknya kurang dari 0,05 maka hana ditolak. Kesimpulannya, karena asimsik
X-nya sama dengan 0,013, yaitu lebih dari 0,05, maka hal 0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kualitas pembelajaran SMA negeri dan SMA swasta, sehingga animo masyarakat terhadap kualitas SMA negeri lebih baik daripada SMA swasta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.